Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya diminta pendapat dari seseorang mengenai sebuah ajaran. Ajarannya seperti ini. Setiap kali menemukan kata Yesus dalam ayat Alkitab, mereka menggantinya dengan Bapa pada saat mereka mengkhotbahkan teks itu. Sehingga ketika mereka mengkhotbahkan teks Yesus meredakan angin ribut, mereka akan mengatakan bahwa yang meredakan angin ribut adalah Bapa. Demikian juga mengenai siapakah yang turun ke dunia untuk melaksanakan misi penebusan, mereka akan menjawab Bapa. Termasuk yang disalib juga mereka sebut sebagai Bapa. Apakah menyebut Yesus sebagai Bapa adalah tepat dan sesuai dengan ajaran kitab suci? Perhatikan penjelasannya dalam video ini, ikuti sampai selesai agar saudara paham. Saudara-saudara, sebelum saya memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi, maka sebelumnya perlu saudara ketahui bersama bahwa Allah yang diimani dalam Kristen adalah Allah Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Secara etimologi, Tritunggal terdiri dari dua kata, yakni tri yang artinya tiga dan tunggal yang artinya satu. Kata Tritunggal itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Trinitas. Trinitas juga terdiri dari dua kata, yaitu tres yang berarti tiga dan unus yang berarti satu. Maka itu doktrin Tritunggal adalah doktrin 3-1. Apanya yang tiga dan apanya yang satu? Secara terminologi, tiga itu merujuk pada tiga pribadi dan satu itu merujuk pada satu hakikat. Istilah Tritunggal sebenarnya tidak pernah ditemukan dalam catatan kitab suci. Tapi tidak ditemukan dalam Alkitab bukan berarti Tritunggal itu tidak alkitabiah. Karena konsep Allah Tritunggal itu justru dibangun dari ayat-ayat kitab suci. Saudara-saudara, saat kita menelusuri ayat-ayat kitab suci, maka kita akan menemukan dua kelompok ayat. Yang pertama, kelompok ayat yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain berarti Esa. Pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 60. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Markus 12 ayat 32. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Pertama Korintus 8 ayat yang keempat. Dan masih banyak lagi ayat yang menyatakan keesaan Allah. Karena kitab suci telah menyatakan dengan tegas dalam ayat-ayat kitab suci, maka kita juga harus tegas menyatakan bahwa Allah hanya ada satu atau Esa. Jika ada ajaran yang menyatakan bahwa Allah itu lebih dari satu, maka jelas itu bukan Kristen. Karena ajaran demikian bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh kitab suci kita. Itulah sebabnya Kristen itu termasuk dalam kelompok monoteisme, percaya Allah hanya ada satu, dan bukan politeisme, percaya Allah atau dewa ada lebih dari satu. Yang kedua, kelompok ayat yang menyatakan kejamakan tertentu dalam diri Allah. Saya kutip ayat yang paling sering digunakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Perhatikan kata Allah dan kita. Jika Allah itu Esa, maka mengapa ada kata kita dalam teks ini? Mestinya, jika Allah itu Esa secara mutlak, maka ayat itu haruslah berbunyi, baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupaku. Tapi ternyata teks tersebut tidak menggunakan bentuk tunggal, tapi kata ganti jamak. Sekarang, jika kita itu jamak, lalu siapakah kita dalam ayat itu? Mengenai hal ini, ada dua pandangan mayoritas, yakni
Yang pertama, kata kita di situ merujuk pada malaikat. Jadi, pada waktu penciptaan manusia, Allah mengajak malaikat untuk ikut terlibat dalam penciptaan manusia. Pandangan ini jelas adalah pandangan yang salah. Karena dalam seluruh catatan kitab suci, tidak pernah ditemukan ayat yang menyatakan bahwa malaikat adalah pencipta yang turut menciptakan manusia. Yang berikut, jika benar bahwa malaikat turut serta dalam penciptaan manusia, maka sudah selayaknya manusia harus juga menyembah malaikat. Dan malaikat pasti akan menerima penyembahan manusia, karena dia juga adalah pencipta. Namun ternyata, Alkitab justru menyatakan bahwa malaikat yang benar-benar berasal dari Tuhan pasti menolak penyembahan kepadanya. Hanya iblis yang juga merupakan malaikat yang pasti menerima penyembahan. Sekarang perhatikan ayat di mana malaikat yang berasal dari Tuhan menolak untuk disembah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Dia di sini adalah malaikat. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Wahyu 22 ayat 8-9. Berdasarkan ayat-ayat ini, maka dapat kita simpulkan bahwa malaikat yang berasal dari Tuhan bukanlah pencipta karena mereka menolak untuk disembah. Jika memang ada malaikat yang sangat ingin disembah, maka itu adalah iblis. Dan ini terlihat pada saat dia mencobai Yesus. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lukas pasal 4 ayat 5-7. Yang kedua, kata kita di situ merujuk pada Allah Tritunggal. Sekarang kita lihat lagi Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan kata Esa dalam ayat ini. Kata Esa dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang sama-sama berarti Esa atau satu. Yang pertama, Ehad, satu dari hasil gabungan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Menjadi satu di sini adalah hasil dari gabungan laki-laki dan istrinya. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bilangan 13 ayat 23. Kata setandan atau satu tandan merupakan gabungan dari beberapa buah. Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Esra pasal 2 ayat 64. Ada 42.360 orang, tapi karena berkumpul atau bersama-sama, maka disebut Ehad. Yang kedua, Yahid, yakni satu mutlak. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22 ayat yang kedua. Anak tunggal dalam teks ini artinya cuma satu, dan tidak ada anak yang lain. Ayat berikut juga bicara hal yang sama. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, nampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Hakim-Hakim 11 ayat 34. Jadi Ehad itu artinya satu dari hasil gabungan. Sedangkan Yahid itu satu atau tunggal mutlak. Sekarang, kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 ini, dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, apakah menggunakan kata ehad atau yahid? Dalam teks ini menggunakan kata ehad, satu dari hasil gabungan. Allah itu Esa, tapi Esanya bukan yahid, tapi ehad, satu dari hasil gabungan. Sekarang, jika kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu bentuk jamak, dan Allah yang Esa dalam teks Ulangan 6 ayat 4 juga menggunakan kata ehad, satu dari hasil gabungan atau Esa tapi memiliki kejamakan tertentu, maka sebenarnya kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu berjumlah berapa? Apakah hanya 3 atau bisa jauh lebih banyak? Dalam Perjanjian Baru diperjelas kita yang dimaksud itu berjumlah berapa. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan menjadi yang lain ada dua macam kata, yakni alos, yang lain dari jenis yang sama, dan heteros, yang lain dari jenis yang berbeda. Gambar yang pertama ini adalah ilustrasi dari alos, lain dari jenis yang sama. Kaleng yang pertama bukanlah kaleng yang kedua. Jadi kedua kaleng ini berbeda, tapi jenisnya sama, minuman dengan merek Sprite. Sekarang contoh yang berikut. Gambar yang kedua ini adalah ilustrasi dari heteros, lain dari jenis yang berbeda. Minuman kaleng bermerek Sprite berbeda jenis dengan teh kotak. Sekarang mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata alos, lain dari jenis yang sama. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes pasal 5 ayat 31-32 dan ayat 37. Perhatikan kata ada yang lain pada ayat 32. Ini berarti yang lain ini sama jenisnya dengan Yesus. Nah, siapakah yang lain itu? Lihat ayat 37. Bapa adalah yang dimaksud Yesus, ada yang lain itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus itu lain atau bukan Bapa, tapi Yesus dan Bapa jenisnya sama, yakni Allah. Jadi, Yesus itu bukan Bapa, demikian juga sebaliknya. Tapi karena Yesus dan Bapa sejenis, maka jika Bapa adalah Allah, maka Yesus pun adalah Allah. Jadi, jangan anggap Yesus itu Bapa, karena itu adalah sebuah kesalahan. Kita tidak pernah disebut sebagai anak Yesus di dalam Alkitab, tapi anak-anak Allah, sama seperti Yesus juga disebut anak Allah. Jadi Yesus itu lebih tepat adalah kakak sulung kita dan bukan Bapa kita. Sekarang kita perhatikan bagaimana Yesus bicara tentang Roh Kudus. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pertama Yohanes 2 ayat yang pertama. Saudara-saudara, dalam ayat ini, Yesus disebut Parakletos. Sekarang lihat ayat berikut ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Penolong atau Parakletos yang lain dalam teks ini merujuk pada Roh Kudus. Jadi berdasarkan kedua ayat ini, maka Parakletos itu ada dua, yakni Yesus dan Roh Kudus. Tapi karena kata yang lain menggunakan kata alos, maka itu artinya Roh Kudus berbeda dengan Yesus. Tapi meskipun berbeda, jenis keduanya sama. Jadi, jika Yesus itu Allah sama seperti Bapa, maka Roh Kudus juga adalah Allah karena jenisnya sama dengan Yesus. Jadi, Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya berbeda, dan karena berbeda, makanya tiga pribadi. Karena jenisnya sama, maka satu hakikat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ayat-ayat tentang Allah itu Esa, dan ada kejamakan dalam diri Allah tiga pribadi, maka Allah itu tiga pribadinya, tapi satu hakikatnya. Inilah konsep kealahan dalam Kristen yang dibangun dari ayat-ayat kitab suci, dan inilah doktrin Allah Tritunggal. Jadi kata kami dalam Kejadian 1 ayat 26 itu merujuk pada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara,
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketiga pribadi Allah Tritunggal itu berbeda. Secara khusus mengenai Bapa dan Yesus yang jelas berbeda. Melihat pertanyaan kita di awal, apakah menyebut Yesus sebagai Bapa adalah tepat dan sesuai dengan ajaran kitab suci? Jelas salah, bahkan terindikasi sebagai ajaran sesat. Saudara-saudara, ada konsep Tritunggal yang sesat. Ajaran sesat ini adalah Sabellianisme. Sabellianisme mengatakan bahwa Allah hanya mempunyai satu pribadi, tetapi mempunyai tiga perwujudan atau manifestasi. Berbeda dengan ajaran Tritunggal yang benar, yakni satu Allah, tiga pribadi. Bagi mereka, Allah yang Esa itu bisa menjadi Bapa, atau anak yakni Yesus, atau Roh Kudus. Ketiga perwujudan itu tidak bisa keluar pada saat yang sama, harus bergantian. Jadi, yang berinkarnasi menjadi Yesus adalah Allah Bapa sendiri. Pada waktu ia menjadi Yesus, ia berhenti menjadi Bapa. Dan yang turun pada hari Pentakosta sebagai Roh Kudus juga adalah pribadi yang sama ini. Ilustrasi yang sering digunakan oleh aliran sesat ini adalah di rumah Joni sebagai ayah, di kantor Joni sebagai bos, dan di gereja Joni sebagai majelis. Orangnya sama, yakni Joni, tapi manifestasinya berbeda, yakni sebagai ayah, bos, dan majelis. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah ayah, bos, dan majelis bertemu? Tidak bisa, karena itu adalah orang yang sama, yakni Joni. Tritunggal yang benar tidak demikian. Tritunggal yang benar bisa bertemu di tempat yang sama. Perhatikan ayat berikut ini. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius pasal 3 ayat 16-17. Jadi di sini ada Yesus, ada Roh Allah atau Roh Kudus, ada suara dari surga yang mengatakan inilah anakku, dan ini berarti Bapa. Mereka bertiga bertemu. Pertanyaan berikut, bisakah bos mengutus majelis? Tidak bisa, karena orangnya sama. Tapi Allah Tritunggal bisa. Bapa mengutus Yesus, Yohanes 3:17. Lalu Yesus mengutus Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 7. Jadi ajaran yang mengatakan Yesus adalah Bapa adalah ajaran sesat, karena bertentangan dengan kitab suci. Hal ini berlaku juga pada praktek mengganti nama Yesus dengan Bapa dalam teks-teks kitab suci ketika mengkhotbahkan teks tersebut. Ini termasuk praktek sesat. Orang yang melakukan ini sesungguhnya sedang menyesatkan jemaat Tuhan. Tapi saudara, saya paham bahwa ada sebagian orang yang begitu bersemangat saat melayani dan berkhotbah, tapi mereka tidak benar-benar belajar sehingga akhirnya seringkali mengajarkan ajaran yang salah, bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, semoga video ini bisa juga mencerahkan para oknum pengkhotbah yang telah mengajarkan ajaran sesat dan kembali kepada ajaran kitab suci. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Salam.